Setelah narasi panjang Markus yang menjelaskan tentang kuasa Mesias, kita memasuki bagian utama yang ketiga dari Injilnya. Sebuah episode singkat yang mencatat penegasan para rasul tentang Mesias dalam pasal 8 ayat 27-30. Ini adalah adegan yang terkenal dalam perjalanan menuju Kaisarea Filipi, tempat Yesus memancing pengakuan dari murid-muridnya bahwa ia adalah Kristus. Dan hampir semua ahli Injil Markus setuju bahwa bagian ini menjadi pusat dari Injil Markus. Dalam ayat pertama dari Injilnya, Markus menulis permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Yesus adalah Kristus, Mesias. Tetapi setelah ayat itu, kata Kristus tidak muncul lagi di tempat lain dalam Injil Markus. Markus belum berbicara tentang Yesus sebagai Kristus. Ia belum melaporkan bahwa murid-murid telah menyebut dia Kristus, atau bahkan orang-orang yang telah menyaksikan dia telah berspekulasi bahwa dia adalah Kristus, atau bahkan bahwa roh jahat telah menggunakan istilah Kristus. Bahkan, hampir semua orang yang telah berusaha untuk mengenali Yesus telah keliru. Mereka berpikir ia hanyalah seorang pembuat mukjizat, atau seorang nabi, atau Yohanes Pembaptis, atau seorang gila, atau seorang yang kerasukan Beelzebul. Tetapi pada momen ini, Yesus memutuskan, inilah waktunya untuk mendesak murid-muridnya untuk mengakui siapa dia sebenarnya. Dengarkanlah dialog mereka di dalam Markus pasal 8 ayat 27-29 berikut. Ia, Yesus, bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Setelah 8 pasal pembuktian, para rasul akhirnya menegaskan keyakinan mereka bahwa Yesus adalah Kristus, Mesias, pribadi yang sedang menghadirkan kerajaan Allah. Setelah penegasan para rasul tentang Mesias, bagian utama yang keempat dari Injil Markus membahas penderitaan Mesias. Bagian ini terdapat dalam pasal 8 ayat 31 sampai pasal 15 ayat 47. Dalam paruhan pertama dari Injilnya, Markus telah berfokus pada bagaimana pelayanan Yesus yang penuh kuasa membawa kepada penegasan yang mulia bahwa dia adalah Kristus. Namun pada titik ini, Markus mulai menekankan aspek yang berbeda dari karya mesianis Yesus, yaitu penderitaan dan kematiannya di Yerusalem. Catatan Markus tentang penderitaan Mesias terbagi menjadi 3 bagian utama. Persiapan Yesus bagi murid-muridnya untuk menghadapi penderitaan dan kematiannya, konfrontasinya dengan para pemimpin Yahudi di Yerusalem yang memicu penderitaan dan kematiannya, dan akhirnya pengalaman penderitaan dan kematiannya. Kita akan menggali setiap bagian ini, dimulai dari persiapan Yesus dalam Markus pasal 8 ayat 31 sampai pasal 10 ayat 52. Bagian yang menjelaskan persiapan Yesus bagi murid-muridnya dapat dibagi dalam 3 bagian utama. Masing-masing bagiannya dimulai dengan nubuatnya tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Bagian pertama berfokus pada Yesus sebagai Tuhan atas kerajaan itu dalam pasal 8 ayat 31 sampai pasal 9 ayat 29. Markus mulai dengan laporan tentang strategi Yesus yang tidak terduga untuk mendatangkan kerajaan Allah yang mulia ke bumi, yaitu penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus, yang Markus jelaskan dalam pasal 8 ayat 31 sampai pasal 9 ayat 1. Di sepanjang pengajarannya dalam bagian ini, Yesus berbicara tentang penderitaannya sendiri, dan memperingatkan murid-muridnya bahwa mereka juga harus menderita ketika mereka melanjutkan pelayanan Injilnya. Setelah ini, Markus mengarahkan perhatian kepada otoritas Yesus yang unik dengan melaporkan satu peristiwa yang biasanya dikenal sebagai transfigurasi dalam Markus pasal 9 ayat 2-13. Dalam peristiwa ini,
kemuliaan Yesus dinyatakan secara kasat mata kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Musa dan Elia juga tampak bersama Yesus, yang mengindikasikan bahwa Yesus menegaskan dan melanjutkan pengajaran Taurat dan kitab para nabi dari Perjanjian Lama. Tetapi Allah memerintahkan murid-muridnya untuk menghormati dan menaati Yesus melampaui Musa dan Elia. Peristiwa ini mempersiapkan murid-murid Yesus dengan mengingatkan mereka untuk tetap setia kepada Yesus melebihi kesetiaan mereka terhadap semua orang yang lain, dan dengan menguatkan mereka bahwa kesetiaan kepada Yesus adalah wujud termurni dari kesetiaan kepada Allah dan wahyu Perjanjian Lamanya. Akhirnya, Markus berfokus pada kuasa yang unik dari Yesus dengan menyatakan kesanggupannya untuk mengendalikan roh-roh jahat dalam Markus pasal 9 ayat 14-29. Murid-murid Yesus tidak dapat mengusir roh jahat yang secara khusus sulit diusir itu. Dan Yesus mengajarkan bahwa roh-roh jahat seperti itu hanya dapat diusir melalui doa. Tetapi Yesus sendiri mampu mengusir roh jahat itu dengan satu perintah sederhana. Dengan cara ini, ia mendemonstrasikan superioritasnya di atas semua orang lainnya, dan meyakinkan murid-muridnya bahwa ia memiliki kuasa yang tidak terbatas untuk melaksanakan kehendaknya. Terlepas dari keraguan dan ketaatan mereka yang akan mereka alami waktu ia dibunuh, kuasanya seharusnya telah mendorong mereka untuk tetap teguh dalam iman mereka kepadanya. Bagian kedua dari catatan Markus tentang persiapan Yesus untuk penderitaan, kematian, dan kebangkitannya berkaitan dengan nilai-nilai kerajaan Allah dan ditemukan dalam Markus pasal 9 ayat 30 sampai pasal 10 ayat 31. Seperti halnya setiap catatan Markus tentang persiapan Yesus menuju Yerusalem, bagian yang satu ini dimulai dengan Yesus menubuatkan penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Setelah nubuat itu, Yesus terus mempersiapkan murid-muridnya dengan menjelaskan bahwa Allah tidak menilai hal-hal ini dengan cara yang sama seperti yang dilakukan manusia. Jadi, apapun penderitaan mereka, apapun hal aneh yang terjadi, mereka tidak seharusnya membuat penilaian seperti yang dilakukan oleh dunia. Malahan, mereka harus yakin bahwa Allah sedang menggunakan peristiwa-peristiwa ini untuk menghadirkan kerajaannya dan memuliakan Yesus. Setelah nubuat Yesus dalam Markus pasal 9 ayat 30-31, Markus melaporkan pengajaran Yesus tentang nilai-nilai kerajaan itu. Dalam bagian ini, Yesus mendemonstrasikan bagaimana intuisi duniawi bertabrakan dengan kebenaran Allah dalam 5 wilayah kehidupan. Pertama, Yesus berbicara tentang kehormatan di dalam Markus pasal 9 ayat 32-42 dengan menunjukkan bahwa mereka yang paling dihormati dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang paling tidak dihormati di dalam kehidupan ini. Kedua, Yesus berbicara tentang kelayakan dalam Markus pasal 9 ayat 34-50. Secara spesifik, ia menginstruksikan kepada pengikut-pengikutnya untuk menyingkirkan segala hal yang menghalangi mereka untuk mengejar sasaran kerajaan Allah, meskipun seolah-olah hal-hal tersebut begitu bernilai di dalam hidup ini. Ketiga, Yesus berbicara tentang pernikahan dalam Markus pasal 10 ayat 1-12. Maksudnya adalah bahwa pernikahan dan perceraian seharusnya dikaji menurut hukum Allah ketimbang menurut hukum manusia, sekalipun hukum manusia itu tampaknya lebih adil secara intuitif. Kedua, Yesus berbicara tentang kelayakan di dalam Markus pasal 9 ayat 43-50. Terlepas dari apa yang telah Yesus katakan sebelumnya, murid-muridnya masih mencegah anak-anak untuk mendekatinya. Untuk menanggapinya, Yesus mengingatkan mereka bahwa Allah telah memberikan kerajaan itu kepada anak-anak ini, sehingga dengan menolak anak-anak, para murid sedang melawan Allah. Dan kelima, Yesus berbicara tentang kekayaan dalam Markus pasal 10 ayat 17-31. Ini adalah kisah yang terkenal tentang sang pemimpin muda yang kaya, yang menjadi kecewa ketika Yesus memberitahunya bahwa keterikatannya dengan uang telah menghalanginya untuk merangkul nilai-nilai kerajaan Allah. Dalam setiap bagian pengajaran ini, Yesus menjelaskan tentang nilai-nilai kerajaan Allah, sehingga murid-muridnya akan lebih siap untuk menerima kematiannya yang menderita, seperti juga kesulitan yang harus mereka tanggung sebagai pengikut-pengikutnya.
Bagian ketiga dari catatan Markus dalam persiapan Yesus untuk menuju Yerusalem membahas kepemimpinan dalam kerajaan Allah dalam Markus pasal 10 ayat 32 sampai 52. Setelah menubuatkan penderitaan, kematian, dan kebangkitannya dalam Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34, Yesus membahas perihal kepemimpinan dalam kerajaan itu dalam 3 bagian. Pertama, Ia berkata bahwa Yakobus dan Yohanes akan turut berbagian dalam penderitaannya dalam Markus pasal 10 ayat 35 sampai 40. Mereka akan minum cawan yang sama dan menjalani baptisan yang sama. Metafor-metafor ini menjelaskan bahwa para pengikut Yesus harus ikut dalam penderitaannya karena pelayanan mereka kepadanya. Kedua, Yesus menjelaskan kepemimpinan dalam kerajaan itu sebagai pelayanan dalam Markus pasal 10 ayat 40 sampai 45. Ia telah menyebutkan gagasan ini 2 kali sebelumnya, ketika ia berbicara tentang nilai-nilai dalam kerajaan itu. Tetapi ini adalah pertama kalinya ia menjelaskan alasan di baliknya. Pemimpin Kristen harus menjadi hamba, karena mereka mengikuti teladan Kristus, yang telah bertindak sebagai seorang hamba dengan cara menderita dan mati untuk dosa. Ketiga, Yesus mendemonstrasikan motivasi kepemimpinan sebagai hamba atau servant leadership dengan menunjukkan kemurahan hati kepada seorang buta bernama Bartimeus. Para pemimpin yang adalah hamba bukan berkorban hanya karena mereka ingin mendapatkan upah yang lebih besar di dalam kerajaan itu, tapi karena mereka sesungguhnya memiliki belas kasihan bagi orang-orang yang mereka layani. Yesus memanggil para pemimpin Kristen untuk menjadi berbeda, untuk menjadi hamba dari orang-orang yang mereka pimpin. Dalam pasal yang luar biasa ini, dalam Injil Markus pasal 10 ayat 45, Yesus membedakan tipe kepemimpinan yang seharusnya dipraktekkan oleh para pengikutnya dengan budaya Yunani Romawi di sekeliling mereka. Paradigma kepemimpinan yang mendominasi pada zaman Markus adalah demonstrasi kekuasaan dan dominasi dari orang Romawi atas bangsa mereka. Dan Yesus berkata, "Karena aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang." Jadi Yesus sedang memerintahkan kepada pengikut-pengikutnya untuk mengikuti tipe kepemimpinannya. Memimpin sebagai hamba, dan bukan mengikuti paradigma dominasi Romawi yang begitu lazim pada zaman Markus. Yesus mengatakan dengan tegas bahwa kepemimpinan dalam kerajaan Allah tidak dapat meneladani pola kepemimpinan dunia. Sebaliknya, semestinya kepemimpinan itu harus mengikuti teladan penderitaan dirinya sendiri. Dalam batas tertentu, pastinya ini menjadi berita yang mematahkan semangat bagi para pembaca kitab Markus di Roma. Bukannya menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa penderitaan mereka itu abnormal dan akan segera berlalu, Injil Markus menegaskan kepada mereka bahwa penderitaan adalah standar bagi mereka yang mengikut Kristus. Tetapi pada saat yang sama, berita ini seharusnya memiliki sisi yang memberi dorongan. Penderitaan gereja adalah bagian dari rencana Kristus untuk kemenangan. Seperti yang Paulus tuliskan dalam Roma pasal 8 ayat 18 berikut. Penderitaan kita yang sekarang ini tidak layak dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan di dalam kita. Setelah melaporkan persiapan Yesus untuk murid-muridnya, Markus beralih pada konfrontasi Yesus dengan pemimpin-pemimpin Yahudi dalam Markus pasal 11 ayat 1 sampai pasal 13 ayat 37. Catatan Markus tentang konfrontasi terbagi menjadi 2 bagian utama. Pertama, narasi tentang perlawanan dalam pasal 11 ayat 1 sampai pasal 12 ayat 44. Dan kedua, khotbah di Bukit Zaitun dalam pasal 13 ayat 1 sampai 37. Di sepanjang bagian Injilnya, Markus melaporkan bagaimana Yesus memaksa para pemimpin Yahudi untuk berbicara. Dalam bagian sebelumnya dalam Injil Markus, Yesus belum mencari konflik dengan para pemimpin Yahudi. Ia terutama menghadapi perlawanan karena orang keberatan dengan pelayanan belas kasihannya. Tetapi dalam bagian ini, Markus melaporkan bahwa Yesus secara aktif mencari oposisi dengan tujuan bergerak menuju ke penyalipannya. Pertama, Yesus yang dieluk-elukan saat memasuki Yerusalem dalam Markus pasal 11 ayat 1-11 secara terang-terangan menyatakan bahwa dia adalah Mesias dan Raja Israel yang sah. Kemudian kutukannya terhadap Israel sebagai pohon ara yang kering sampai ke akarnya dalam Markus pasal 11 ayat 12-14 dan ayat 20-25 dan penyucian bait Allah yang ia lakukan dalam ayat 15-19
secara langsung menyerang kedudukan moral dari para pemimpin Yahudi dan melemahkan otoritas serta pengaruh mereka terhadap bangsa itu. Yesus juga berdebat dengan para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan para tua-tua. Dalam Markus pasal 11 ayat 27 sampai pasal 12 ayat 12. Setelah menggugurkan tantangan mereka terhadap otoritasnya, ia menyampaikan perumpamaan tentang para pekerja kebun anggur yang menuduh para pemimpin Yahudi yang memberontak terhadap Allah. Pada saat itu, mereka siap untuk menangkap dia, tetapi ketakutan mereka terhadap orang banyak telah menghalangi mereka. Selanjutnya, Yesus mendebat dan membuktikan kesalahan orang Farisi dan para pendukung Herodes mengenai pajak Romawi dalam Markus pasal 12 ayat 13-17. Setelah ini, dalam Markus pasal 12 ayat 18-27, Yesus membuktikan bahwa orang-orang Saduki telah salah memahami apa yang diajarkan oleh kitab suci mengenai kebangkitan. Dan akhirnya ia menyerang ahli-ahli Taurat di dalam Markus pasal 12 ayat 28-44. Meskipun Yesus mengakui bahwa beberapa dari mereka mengenal Taurat, ia bersikeras bahwa secara keseluruhan mereka telah dikendalikan oleh ketamakan dan ambisi duniawi. Dengan berbagai cara, Yesus mengadakan konfrontasi terbuka dengan setiap kelompok Yahudi yang berpengaruh. Para imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, para pendukung Herodes, dan orang-orang Saduki. Ia memberikan alasan kepada setiap kelompok untuk membenci dia dan menghendaki kematiannya dalam rangka menghasut mereka untuk membunuh dia. Bagian utama yang kedua dari konfrontasi Yesus dengan para pemimpin Yahudi adalah sebuah wacana di antara Yesus dan murid-muridnya. Wacana ini biasanya disebut khotbah di Bukit Zaitun atau Olivet Discourse, karena berlangsung di Bukit Zaitun. Secara luas, bagian ini meliputi Markus pasal 13 ayat 1-37. Dalam bagian ini, Yesus memperingatkan murid-muridnya tentang kesulitan yang akan mereka hadapi pada masa yang akan datang, sehingga mereka tidak akan terkejut. Ia mengajarkan bahwa mereka akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa untuk bersaksi tentang dia. Mereka akan dipukuli, mereka akan dibenci, keluarga mereka akan tercerai-berai, mereka akan menderita akibat bencana alam dan kesusahan besar. Bahkan, ia menjelaskan bahwa penganiayaan dan penderitaan akan menjadi ciri gereja sampai kedatangannya kembali. Tetapi Yesus juga memberi murid-muridnya harapan yang besar dengan meyakinkan mereka tentang kemenangan final dari kerajaan Allah. Contohnya dalam Markus pasal 13 ayat 26-27, ia mengingatkan mereka tentang kemenangan besar yang akan menjadi milik mereka ketika ia menyempurnakan kerajaannya dalam kuasa dan kemuliaan, selama mereka tetap setia kepadanya. Sudah bisa ditebak, kata-kata Yesus kepada murid-muridnya terus memancing para pemimpin Yahudi untuk melawan dia. Misalnya dalam Markus pasal 13 ayat 1-2, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa bait Allah akan dihancurkan. Tetapi seperti yang kita lihat dalam Markus pasal 14 ayat 58, kata-katanya didengar secara diam-diam dan disalah tafsirkan. Sehingga pada saat ia diadili, ia dituduh dengan tuduhan palsu bahwa ia berencana untuk menghancurkan bait suci. Sekarang setelah kita melihat dari catatan Markus tentang penderitaan Mesias dalam kaitannya tentang persiapan Yesus bagi murid-muridnya dan konfrontasi dengan para pemimpin Yahudi di Yerusalem, kita sudah siap beralih ke pengalaman penderitaan dan kematian Yesus dalam Markus pasal 14 ayat 1 sampai pasal 15 ayat 47. Catatan tentang pengalaman nyata Yesus dalam menderita dan mati dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang terkenal. Pengkhianatan Yudas, nubuat tentang penyangkalan Petrus, kegagalan para murid untuk berjaga-jaga dan berdoa bersama Yesus di Getsemani, penangkapan Yesus, dua pengadilan dan penyangkalan Petrus, dan akhirnya penyalipan dan penguburan Yesus. Ini adalah pasal-pasal yang gelap dan mencekam. Suasananya penuh dengan firasat buruk. Pasal-pasal ini dipenuhi dengan kegagalan. Kegagalan para pemimpin Yahudi, kegagalan orang banyak, kegagalan sistem hukum Yahudi dan Romawi, dan kegagalan para murid. Karena sedang menulis untuk jemaat Roma yang dianiaya,
Markus menegaskan bahwa masa awal yang sulit dari kekristenan di Yerusalem sama beratnya dengan keadaan di Roma. Catatan Markus tentang pengalaman penderitaan dan kematian Yesus dapat dibagi menjadi 4 bagian utama, dimulai dengan pengurapan untuk penguburannya dalam Markus pasal 14 ayat 1-11. Dalam bagian ini, Markus melaporkan beberapa detail yang sangat penting. Pertama, ia mengatakan bahwa imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat sedang mencari cara untuk menangkap dan membunuh Yesus. Kedua, seorang wanita mengurapi Yesus dengan minyak wangi yang sangat mahal, dan ia menanggapi dengan mengatakan bahwa ia telah mengurapinya sebagai persiapan untuk penguburannya. Dengan cara ini, Yesus mengindikasikan bahwa ia akan segera dibunuh. Ketiga, Yudas Iskariot mulai menyusun siasat untuk mengkhianati Yesus dengan menyerahkannya kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Kita mungkin melihat hal ini sebagai titik balik dalam kisah penderitaan dan kematian Yesus. Kematiannya bukan lagi sebuah ancaman yang samar-samar, tetapi sebuah realitas yang akan segera terjadi. Berikutnya, Markus melaporkan saat-saat terakhir Yesus bersama murid-muridnya dalam pasal 14 ayat 12-42. Bagian ini, di dalam narasi Markus, dimulai dengan Yesus dan murid-muridnya yang sedang mempersiapkan dan menikmati perjamuan terakhir, di dalam Markus pasal 14 ayat 12-31. Pada saat perjamuan inilah, Yesus menetapkan ketetapan Kristen, yaitu perjamuan Tuhan. Ia juga menggunakan waktu ini untuk memberikan kepada murid-muridnya beberapa persiapan final untuk menolong mereka melewati penderitaan dan kematiannya. Misalnya, ia memperingatkan bahwa mereka semua akan pergi meninggalkannya, dan ia menubuatkan tentang penyangkalan Petrus. Setelah perjamuan terakhir, kelompok itu pergi ke Taman Getsemani, seperti yang kita lihat di dalam Markus pasal 14 ayat 32-42. Menurut bagian ini, Yesus sangat tertekan dan gelisah dan sangat diliputi kesedihan, sampai ia merasa seperti mau mati. Ia jelas sangat menderita saat mengantisipasi penyalibannya. Bagian ketiga dari laporan Markus tentang pengalaman penderitaan dan kematian Yesus adalah catatan tentang penangkapan dan pengadilan Yesus dalam Markus pasal 14 ayat 43 sampai pasal 15 ayat 15. Bagian ini diawali dengan pengkhianatan terhadap Yesus oleh muridnya, Yudas Iskariot, dalam Markus pasal 14 ayat 43 sampai 52. Kemudian bagian ini berlanjut dengan pengadilannya di hadapan kepemimpinan Yahudi dalam Markus pasal 14 ayat 53 sampai 65. Selanjutnya, kita membaca laporan tentang penyangkalan Petrus bahwa ia mengenal dan mengikuti Yesus dalam Markus pasal 14 ayat 66 sampai 72. Dan akhirnya, kita membaca tentang pengadilannya di hadapan gubernur Roma, Pilatus, di dalam Markus pasal 15 ayat 1 sampai 15. Di akhir semua pengalaman yang merendahkan ini, Yesus dicambuk dan kemudian diserahkan kepada tentara Romawi untuk disalibkan. Bagian keempat dari laporan Markus tentang pengalaman penderitaan dan kematian Yesus mencakup penyaliban Yesus dalam Markus pasal 15 ayat 16 sampai 47. Diawali dengan Yesus yang diserahkan ke tangan tentara Romawi untuk dipukuli, dipermalukan, dan dibunuh di atas salib seperti seorang penjahat biasa. Dari perspektif manusia, penderitaannya begitu dahsyat. Fakta bahwa Yesus menderita penganiayaan di tangan orang Romawi akan menciptakan hubungan yang kuat antara peristiwa-peristiwa ini dengan para pembaca asli Injil Markus, yaitu orang-orang Kristen di Roma. Mereka akan dengan cepat menemukan kesejajaran di antara penderitaan Tuhan dengan penderitaan mereka sendiri, dan mereka semestinya bisa menganggap keberaniannya sebagai sebuah inspirasi bagi mereka untuk bertekun melewati kesulitan-kesulitan mereka sendiri. Tetapi bagian terburuk dari penderitaan Yesus adalah bahwa dosa dunia ini ditimpakan kepadanya, dan ia harus menanggung murka Allah Bapa. Akhirnya setelah ia mati, ia dibaringkan di kubur. Tubuhnya tidak dipersiapkan untuk penguburan karena tidak ada waktu yang tersisa sebelum hari Sabat.
setelah kita melihat pemberitaan tentang Mesias, kuasa Mesias, penegasan para rasul tentang Mesias, dan penderitaan Mesias, akhirnya kita siap beralih kepada kemenangan Mesias dalam Markus pasal 16 ayat 1-8, di mana Markus menjelaskan tentang kebangkitan Tuhan kita. Sebelum kita tiba pada isi bagian ini, sebaiknya kita berhenti sejenak untuk menjelaskan mengapa kita katakan bahwa Injil Markus berakhir di pasal 16 ayat 8. Bagaimanapun, sebagian besar Alkitab kita memiliki 20 ayat dalam pasal ini. Tetapi kebanyakan dari Alkitab ini juga memiliki catatan yang mengatakan bahwa ayat 9-20 tidak terdapat dalam manuskrip-manuskrip kuno Injil Markus yang paling terpercaya. Dalam manuskrip kuno tentang Injil Markus, ada 3 akhir yang berbeda. Satu kelompok manuskrip berakhir di ayat ke-8, kelompok kedua berakhir di ayat 20, dan kelompok ketiga memiliki akhir berupa 2 kalimat setelah ayat 8. Pemeriksaan yang teliti terhadap semua bukti ini telah membuat sebagian besar ahli menyimpulkan bahwa Markus mengakhiri Injilnya di ayat ke-8. Tradisi-tradisi manuskrip yang paling kuno dan paling penting lebih memilih akhir yang paling singkat sebagai yang asli. Banyak ahli percaya bahwa 2 akhir yang lain tampaknya ditambahkan karena seorang juru tulis atau scribe merasa tidak nyaman dengan gagasan bahwa Markus menyimpulkan Injilnya dengan kalimat mereka ketakutan. Tapi ketidaknyamanan penyalin ini sesungguhnya tidak berdasar. Sebenarnya, tema ketakutan, kekaguman, dan ketakjuban mengalir di sepanjang Injil ini. Dan karena alasan ini, penekanan pada ketakutan adalah cara yang sangat tepat untuk mengakhiri Injil ini secara khusus. Bahkan hal ini juga sangat cocok dengan pengalaman para pembaca asli Markus. Saat mereka menghadapi penganiayaan setelah kebangkitan Yesus, mereka pasti dikuatkan karena mengetahui bahwa murid-murid Yesus yang paling pertama juga mengalami ketakutan. Sekarang, marilah kita beralih kepada catatan tentang kebangkitan Yesus di dalam Markus pasal 16 ayat 1-8. Catatan Markus tentang kebangkitan lebih singkat daripada catatan yang sama dalam Injil-Injil yang lain. Tapi singkatnya catatan ini sepenuhnya sesuai dengan garis besar Injil ini. Seperti yang Anda ingat, pemberitaan tentang Mesias yang mengawali Injil ini juga sangat singkat. Begitu juga dengan penegasan para rasul tentang Mesias yang membentuk pusat Injil ini. Bagian tentang kemenangan Mesias ini diawali dengan para wanita yang datang ke kubur Yesus untuk memenyaki tubuhnya pada hari ketiga setelah kematian dan penguburannya. Mereka dijumpai oleh malaikat yang datang ke situ yang memberikan pesan yang jelas dan langsung. Yesus telah mengalahkan kematian dan bangkit dalam kemenangan seperti yang telah dinubuatkannya berkali-kali di sepanjang pelayanannya. Dengarkanlah akhir dari Injil ini dalam Markus pasal 16 ayat 6-8 berikut. Jangan takut, kata malaikat itu, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Karena gentar dan kebingungan, para wanita itu keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena mereka takut. Respon para wanita itu sudah bisa ditebak sepenuhnya dalam konteks narasi Markus. Mereka ketakutan. Hampir semua orang dalam Injil ini merespon kehadiran Allah yang penuh kuasa itu dengan kekaguman, ketakjuban, dan ketakutan. Para wanita ini diperintahkan untuk pergi dan memberitakan kebangkitannya, dan sebaliknya mereka sangat ketakutan dan lari dan tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Meskipun begitu, kita membaca tentang hal ini 2000 tahun kemudian, dan kita tahu bahwa ini bukan akhir kisahnya. Kita tahu bahwa kebenaran Allah telah menang, sehingga sekali lagi, inilah suatu penegasan yang berulang kali kita lihat di dalam Alkitab tentang kegagalan manusia yang dikontraskan dengan kesetiaan dan maksud-maksud Allah. Umat Allah akan mengalami kelemahan dan kekurangan dalam hidup ini. Hal ini berlaku bagi para pembaca asli Markus di Roma, dan hal ini juga terus berlaku bagi gereja di sepanjang abad. Tetapi kabar baik dari kitab Injil adalah bahwa kerajaan Allah telah datang. Mesias telah menaklukkan musuh-musuh umat Allah, bahkan musuh terakhir, yaitu maut itu sendiri. Dan karena alasan ini, umat Allah dapat dengan berani menghadapi musuh-musuh Injil kerajaan itu. Kemenangan sudah menjadi milik kita.
I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting.